وتقبل وأوصل ثواب هذه الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى حضر سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها بريا وبحريا عربيا كانوا أم عجميا من المفسرين والمحدثين والفقهاء والمتصوفين ومن التزموا بدين الله وعلى الأخص إلى حضرة أبا برسكم الشيخ محمد زين بن عبد الغالي وهدية الفاتحة إلى حضرة الشيخ ميمون زبير وإلى حضرة المؤلف من التحفة المرضية الشيخ عبد المجيد علي العنكمي وهدية الفاتحة إلى أساتذتنا وأساتذتنا ومن لهم حقوق علينا شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأتيت الفاخر وللحضر جميعكم بالحضر في هذا المجلس من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحب إلينا وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى في منطقة بوباء ومن حولهم وإلى حضرة جميع قبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بحصول مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة ولبركة زاوية الأزهر وعلى البركة إلى حضر جميع من حضر في هذا المجلس وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat sedaya ingkang hadir wonten kesempatan dalu punika, segenap pengurus yayasan, segenap pengurus takmir Masjid Nun Madani, seluruh keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar
dan juga yang saya banggakan segenap santri Zawiyah Al-Azhar, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah, kita dapat memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat sempat, sehatul jasadi warruh menghantarkan kita bersama-sama menambah kualitas umur kita, menambah kualitas kegiatan kita, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kitab Tuhfatul Mardiyah yang insya Allah kemarin sampai mana? As-Sakhifah As-Sadisah wal Ishrun, Sabi'ah dan Saminah, ini tentang surga dan neraka. Saya lanjut pada As-Sakhifatus Saminah wal Ishrun. Ini langsung saja nih, karena tadi mulainya sudah agak telat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak sedikit ulama yang menafsirkan kenapa orang yang beriman itu dipanggil dengan harfun nida, ya, wahai. Biasanya kalau kita manggil wahai sambil teriak itu berarti jaraknya agak jauh. Oke. Kalau saya sama Pak Madi berdampingan, saya sama Pak Andri berdampingan kok teriak-teriak, langsung saya dulik jidatku, oh Pak Aziz anget kan nggak ada ngomong nak sampingnya kok gembor-gembor. Wahai orang yang beriman, itu seringkali dipanggil dari jarak yang jauh. Kenapa? Karena tidak jarang orang itu sudah ngaku iman, tetapi kehidupannya tidak secara otomatis membuat dirinya dekat dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman dipanggil Allah dari jarak jauh. Kenapa? Ya karena seringkali kita itu Islamnya ya atau KTP-nya beragama Islam, tetapi nilai-nilai Islami itu tidak kita tidak praktikkan di dalam kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Nah, makna takwa itu secara lugas bagaimana? Takwa itu maknanya adalah peningkatan prestasi ibadah di dalam kehidupan. Makanya ini menjadi salah satu rukun di dalam khutbah. Kalau ada orang berkhutbah tidak bilang takwa, itu tidak apa-apa.
Ya. Karena pernah ada satu kejadian itu, seorang khotib ditegur sama takmirnya gara-gara tidak bilang, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang wajib itu bukan kalimat takwanya saja, tapi kalau di situ mari hidup kita senantiasa dimotivasi meningkatkan prestasi ibadah, menjauhkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, itu juga sudah makna dari takwa. Makanya haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Artinya bahwa kehidupan itu bagaimana kita tambah-tambah amal ibadah, tambah-tambah kebaikan, ngajak-ngajak kebaikan. Gitu. Godaannya kan banyak ya Bapak Ibu ya. Karena malam hari ini kan banyak yang izin. Ada yang izin keluar kota, ada yang izin liburan karena ikut anaknya liburan. Ya. Jadi sing libur anaknya tapi bapaknya melu liburan. Kecuali Pak Wawan. Pak Wawan tidak ikut cuti nih Pak Wawan. Dengar-dengar anak putra putri sudah diboyong ke Boyolali. Ya. Ya. Makanya ini beberapa soft kosong ini karena ikut-ikutan putra putrinya, tidak apa-apa, sama-sama ibadah itu. Menyenangkan anak itu juga bagian dari ibadah. Ada pengajian, kita ajak-ajak lewat flyer, kita ajak-ajak lewat biar. Makanya para ulama itu memberikan satu nasihat, kalau di dalam hidupmu itu bisa berbuat baik, itu adalah sebuah keluhuran. Apalagi ngajak berbuat baik. Maka kalau tidak bisa berbuat baik dan tidak bisa ngajak berbuat baik, jangan ngendor-ngendorin orang yang berbuat baik. Contoh, mau datang ngaji, dikendor-kendorin. Nak nonton final, gitu Pak Madi. Nonton final Piala Dunia. Ibu-ibu ini pun jaringan di Argentina apa Prancis loh. Tapi nek ndelok wajah kita pun wajah-wajah kerokan ini mboten patek nonton rawane melek bengi iki. Kalau kita tidak bisa mengajak kebaikan, lakukan kebaikan minimal buat diri kita. Tapi jangan sekali-kali mengendorkan semangat orang berbuat kebaikan. Okay. Misalnya mau ngaji ditahan, aja jangan, itu dosanya besar. Okay. Misalnya saya ajak-ajak Pak Pur, ayo Pak Pur, iuran masjid, ora usah. Ya, dikendor-kendori. Wis kanggo bangun omah wae. Ya. Ada iuran bareng dikendor-kendori, ayo urunan RT ndak usah. Ya. Itu ndak ada dasarnya misalnya gitu kan. Kita ya no ceritanya di sana-sana sih, aku dengar-dengar di sana-sana, nggak tahu kalau di sini ndak ada. Ya. Jadi mau iuran RT ndak ada takon landasan Undang-Undang Dasar 1945 misalnya. Nggak usah begitu, gitu. Oh gitu, sebelah tapi waduh Pak. Waduh nyebrang sungai Meteseh sana. Gitu. Mau donasi bersama misalnya ora usah ya. Biar donasi sendiri-sendiri. Nah. Kalau tidak bisa berbuat kebaikan, tidak usah ngendor-ngendorin orang berbuat kebaikan. Makanya itu bagian dari makna haqqa tuqatihi. Jadi hidup kita itu bukan hanya sekedar menghabiskan jatah umur, tetapi argo, ibarat taksi ini, argonya tetap jalan. Bagaimana perputaran argo, bagaimana berkurangnya umur kita, betul-betul memberikan kesan, memberikan bekas prestasi-prestasi kebaikan di dalam hidup kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan masih berislam.
Jadi ini sebenarnya PR berat buat kita Bapak Ibu ya. Makanya kenapa kita berusaha untuk mengistiqomahkan berbuat baik itu dalam rangka apa? Dalam rangka siapa tahu istiqomah kita berbuat baik itu membuat nanti kita dipungkasi dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Wa'lam annal amala bila ilmin kamithli syajaratin bila thamarin. Wa'lamu, ketahuilah, annal amala, bahwa amal seseorang bila ilmin, yang tidak didasari dengan ilmu, jadi cuma semangat-semangat saja, itu diibaratkan kamitsli syajaratin, annal amala bila ilmin, ya. Orang yang beramal tanpa ilmu kamitsli syajaratin bila samarin, itu seperti buah atau pohon yang tidak ada buahnya. Pohon tapi tidak ada buahnya. Tapi ada makalah lain yang menyebutkan al-ilmu bila amalin, dibalik ilmu tanpa amal. Kalau ini amal yang tidak didasari pada ilmu. Contoh, sholat modal semangat. Wis pokoknya semangat. Iki mumpung lagi sehat, tanggal 6 baru untuk transferan, zuhurani 5 rakaat misalnya. Zuhuran 5 rakaat. Kenapa? Iki lagi semangat. Soalnya aku pendak tanggal tua hurung mesti 2 rakaat kan gitu. Jadi tidak bisa. Kalau apapun sudah ada aturannya, ya kita mengikuti aturan. Inilah pentingnya kita memiliki guru. Nyun sewu, Bapak Ibu, saya ini dibantu sama teman-teman santri Zawiyah. Yang saya tulis di sini ini saking apa kangennya saya, ini semua yang ada di sini ini guru-guru saya yang kebetulan ada jejak fotonya di Google. Ya. Sambil saya kasih pesan, muliakan gurumu, niscaya ilmu akan mengangkat derajatmu. Satu-satunya yang saya belum pernah ketemu cuma satu ini. Abah Guru Sekumpul, nggak tahu kapan saya diajak ke sana Mas Santri. Mbak Desi jadi tuan rumah nanti. Ini sudah semangat, ini kita sudah urunan soalnya ini. Urunan beli tiket pesawat ini. Ayo Bu, rame-rame rono Bu ya. Loh, kalau kita iuran dari sekarang kan sebulan terus Mas. Tiket itu Mas. 1 juta. 1 juta PP 2 juta ya. Ya. Oh ziarah. Pak Made, ziarah Pak Made. Segera ya Bu Suci ya. Sudah Bu, percayalah bapak-bapak sudah memikirkan ibu-ibu. Kapannya itu lagi lihat perakiraan cuaca. Insya Allah nanti segera. Minimal kita nyicil. Jadi kan mau bis yang kapasitas berapa Bu? 60. Oh 60 itu berarti 32 Pak. Masuk angin Pak. Makanya kita bahas bis habis ini Jadi kalau ada orang beramal tetapi tidak didasari kepada ilmu, itu diibaratkan seperti itu pohon besar tapi tidak ada buahnya. Jadi menang magrong-magrong toh, dia hanya menang semangat saja tapi tidak ada buahnya. Itu pentingnya sanad, itu pentingnya silsilah keilmuan. Ya, itu pentingnya silsilah keilmuan. Kalau kita doa, ibu-ibu, bapak-bapak misalnya doa, ada yang ngangkat tangan, ada yang nggak ngangkat tangan. Itu semua kan ada dasarnya. Kalau kita punya ilmunya, selesai. Tidak perlu kita kemudian tengkar satu dengan yang lain. Kalau misalnya satu guru mengatakan tidak boleh, satu guru mengatakan boleh, kalau memang itu sama-sama
orang yang alim memiliki ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan derek mawon. Makanya pada zawiyah sebelumnya saya sampaikan nggih, kalau jenengan menemukan satu masalah kok itu berbeda dengan yang panjenengan pelajari, tidak usah buru-buru mengatakan itu salah atau tidak benar. Tetapi carilah guru, karena dengan guru itu maka kita akan mendapatkan buahnya ilmu. Okay. Jadi annal amala bila ilmin, beramal tetapi tidak didasari ilmu, itu diibaratkan kamisli syajaratin bila samarin. Misalnya ibu-ibu jenengan lagi sholat di satu masjid besar, kok lihat ibu-ibu sholatnya ndak pakai mukena, sudah gitu telapak kakinya kelihatan. Ndak usah buru-buru, wah ini mesti aliran sesat. Boten, itu memang ada mazhab yang memperbolehkan telapak kaki kelihatan. Oke. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang tahlil, ada yang tidak tahlil, ada yang selamatan, ada yang tidak selamatan, ini dan sebagainya. Itu semua masing-masing punya dasar. Makanya buahnya orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan terjebak debat kusir tanpa ujung. Okay. Kenapa? Kalau ikhtilaful ulama irahmatun wa ikhtilaful juhala fitnatun. Kalau yang berbeda pendapat itu orang-orang alim, percayalah Bapak Ibu, itu semua akan jadi rahmat kita. Wa ikhtilaful juhala fitnatun. Tapi kalau podo yaknai debat, sama-sama jahil, sama-sama tidak tahu, lho kowe ora mesti ngene dah kok di YouTube ngono kok, misalnya gitu kan. Kola YouTube, kola Google misalnya. Saran saya Bapak Ibu, kalau jenengan ketemu masalah, hati-hati. Karena saya pernah menemukan di satu situs itu, bagus situsnya. Begitu saya baca, kok ada yang janggal. Ternyata terjemahan tafsir Jalalain itu dibuang beberapa kata, bukan beberapa kalimat. Oke, jadi jangan terkecoh. Jadi kalau panjenengan punya masalah, datanglah kepada orang yang memiliki wawasan luas terkait ilmu agama. Wa matsalul ilmi bila amalin, tapi kalau orang itu punya ilmu tidak diamalkan, kamis liman zara'at tolha ala sofa. Orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu diibaratkan nandur gedang menanam pisang di gunung bebatuan. Saya tanya, kira-kira kalau nanam pisang di atas batu, tukul napa mboten? Mbak Ririn, tukul apa Mbak Ririn? Tahu tukul nggak? Ya, nggak tahu makanya. Ya, tahunya tukul arwana. Jadi tukul akan tumbuh apa tidak? Kalau ada orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka ilmunya tidak akan berkah. Okay. Sampai diibaratkan kamis liman zara'at tolha ala sofa, seperti orang nanam pisang, pohon pisang di atas gunung sofa atau di atas gunung batu, tidak akan bisa tumbuh. Dia tahu sombong itu jelek. Ngajine pokoknya sombong itu tidak boleh orang, tapi dia sendiri sombong. Saya jadi ingat ceritanya siapa itu? Cerita yang sangat populer ketika Imam Abu Hanifah. Saya dengar dulu dari guru saya yang tadi saya cerita sama Pak Rahmat itu ya, yang Syekh Muhammad bin Bakar bin Ismail, sampingnya guru Jai, itu yang dulu
nanggung nanggung kuliah saya, hidup saya selama di Kairo itu yang sebelah kirinya guru Jai tepat itu, Syekh Muhammad bin Bakar bin Ismail. Napa? Wonten tekek. Cecak. Perumpamaan, nggih, orang yang punya ilmu tetapi tidak diamalkan itu ya seperti orang nanam pohon pisang tetapi di atas gunung batu. Jadi ilmu itu hanya disampaikan, tapi di dalam hidupnya tidak dihiasi oleh ilmu. Saya contohkan begini, ya. Seperti kisahnya Imam Abu Hanifah. Dulu ada orang yang sangat alim, ya. Ada orang yang sangat alim, namanya siapa itu? Masih ingat nggak? Dahriyah atau siapa? Kalau nggak salah Dahriyah. Itu alim, ahli kitab, ahli Quran, ahli macam-macam ilmu agama. Tapi sombongnya luar biasa. Dia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih alim dari dia. Dia merasa bahwa kalau kelasnya cuma kiai-kiai junior atau kiai honoris causa atau ustadz-ustadz junior, ini sama dia. Hingga akhirnya suatu hari dia datang di majelisnya Syekh Hamad. Ada yang menyebut Syekh Himad. Tapi kalau saya buka di kitab Ta'lim Al-Muta'allim itu Syekh Hamad. Syekh Hamad itu yang kemudian hari menjadi gurunya Imam Abu Hanifah. Berkumpul di majelisnya, lah Dahriyah itu naik ke atas panggung, naik ke atas mimbar. Saat itu dia dengan congkaknya, dengan sombongnya bilang, siapa orang yang paling alim di antara kalian? Kalau memang berani berdebat denganku. Tidak ada Pak, semuanya tiarap semua. Ya. Jadi kalau orang itu alim, tapi kalau sombongnya kayak gitu, ya. Itu ya seperti orang punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Akhirnya apa? Imam Abu Hanifah yang pada saat itu baru berumur 7 tahun. Lah kok kuwendel-kendele dia berani ngacung melayani tantangan dari Dahriyah, ulama alim tetapi sombong. Akhirnya Imam Abu Hanifah ngacung dan kemudian bilang, aku yang akan melayani tantanganmu. Akhirnya apa? Dahriyah, ya jelas kalau lihat anak kecil begitu ya disepelekan. Oh, kowe bocah lagi wingi anak baru kemarin sore bisa apa? Sudah, kamu mau nantang apa silahkan. Akhirnya pertanyaan pertama, ini ceritanya ma'ruf sekali nih. Sangat kondang sekali. Saya dengar ini dulu waktu madrasah diniyah. Akhirnya ulama ini, Dahriyah ini kemudian menyampaikan tantangan. Allah itu ada di mana? Oh, ngoten Kak, tantangan itu. Allah itu ada di mana? Kalau Allah itu ada, tempatnya di mana? Sesuatu yang ada itu butuh tempat. Dengan santainya Imam Abu Hanifah yang baru berumur 7 tahun, kemudian ngacung sambil bilang, sekarang saya tanya, Allah itu ada di tempatnya. Dibantah, tidak mungkin. Sesuatu yang ada, ya, kemudian dia tidak punya tempat. Jadi Imam Abu Hanifah itu mengatakan Allah tidak punya tempat. Tidak mungkin kalau bilang ada, kemudian tidak punya tempat. Nah, Imam Abu Hanifah itu kan terkenal kecerdikannya. Sekarang lihatlah segelas susu yang manis. Di manakah rasa manis susu itu? Ada di atas, di tengah, atau di bawah? Itu perumpamaan yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Manis itu ada, tapi kita nggak ngerti tempatnya ada di mana. Ya, di dalam segelas susu. Ya ibaratnya kalau sekarang itu, jenengan percaya Bu,
nek entut niku wonten. Loh, ora percaya ta jenengan? Percaya ta mboten? Nggih. Atau bahasa sederhana begini, kita ibu-ibu isin deh, contohnya ngoten ya. Nggih, isin. Misalnya saya contohkan begini, Bu Suci, jenengan mangke hari Ahad ke rumah saya ya Bu. Nggih, tak paringi inuk-inuk. Ya, hari Ahad. Terus tiba-tiba, padahal hari Ahad jadi Tulungagung saya. Kan contoh Bu. Nggih. Akhirnya apa? Bu Suci beneran hari Ahad itu ke rumah saya. Saya tanya sama Bu Suci, ngapain jenengan ke sini? Kan kata Pak Aziz hari Ahad suruh ke sini. Lah emang sekarang hari Ahad? Iya, cirinya apa hari Ahad? Nggak ada cirinya hari Ahad. Orang kan cuma niteni, habis Sabtu itu Ahad. Tapi kan apa pernah kemudian hari Ahad itu mendungnya apa langitnya pasti warnanya pink kan boten? Iya tuh. Akhirnya Imam Abu Hanifah mengatakan, lihatlah segelas susu yang manis itu. Di manakah letak manis? Orang tidak pernah bisa menebak, padahal rasa manis itu ada. Yang kedua, akhirnya dia memberikan tantangan lagi. Ya, akhirnya dia memberikan tantangan lagi. Kalau gitu Allah itu, apa yang ada sebelum Allah dan apa yang ada setelah Allah? Imam Abu Hanifah dengan entengnya bilang apa? Lihatlah telapak tanganmu. Apa sebelum jari, apa masih mas? Kelingking. Apa yang ada sebelum jari kelingking dan apa yang ada setelah jempol kita. Kan nggak ada permulaan dan nggak ada awalan dong. Nggak ada permulaan dan nggak ada akhiran. Tapi poinnya bukan itu saja. Poinnya adalah jangan sampai kemudian kita punya ilmu tapi sombongnya luar biasa. Sering saya sampaikan baik di Zawiyah maupun di kajian rutin Joglo yang insya Allah ini undangan kehadiran nanti tanggal 22 jangan lupa ya Bapak Ibu ya semuanya nanti insya Allah kita akan apa mengadakan haflah khotmil Quran. Ya, ini khataman Quran dan khataman kajian tafsir yang kedua kali. Ya. Alhamdulillah kita tidak terasa sejak ada Joglo sudah khatam 2 kali tafsir, khatam 2 kali tadarus Al-Quran. Ya karena memang setiap habis maghrib dan isya itu satu makro jadi. Dan nanti sudah diundangkan sama Pak Pur, Qori Nasional dari Rembang. Habis maghrib dan subuh Pak. Nah, saya bilang apa Pak? Oh belum ngopi soalnya siapa? Kopi ini didono Mas Andri soalnya. Habis maghrib dan habis subuh. Habis isya ngopi di rumah sendiri-sendiri. Jadi kalau sampai ada orang itu punya ilmu tetapi tidak diamalkan, itu diibaratkan seperti manzara'atul ha'ala sofa, seperti halnya orang itu menanam pohon pisang di atas gunung sofa atau di atas gunung batu. Wa masalul ilmi indal hamqi kama salid durri wal yaquti indal bahaimi. Perumpamaan ilmu menurut orang bodoh itu seperti mutiara dan permata indal bahaimi di hadapan binatang buas. Bu, saya tanya, kalau ada kucing atau ada macan di depan jenengan paringi gelang sing gawedi itu, gelang karo ayam tapi mati wingi, ayam tiren, kira-kira kalau ada kucing milih sing pundi Bu? Milih gelange nopo milih ayam tirennya? Milih gelang.
milih ayam. Milih gelang cek pinter kucingnya ya. Kalau ada ayam tiren dengan gelang emas di hadapan macan, di hadapan binatang buas itu, pasti dia akan milih ayam tiren. Sama. Orang-orang yang tidak tahu pentingnya ilmu, dia akan menganggap bahwa dikira hidup itu cukup dengan uang. Bapak Ibu, ayo saya mulai dari pribadi saya, keluarga saya, dan ngajak kepada semua yang hadir. Investasi kita adalah kebaikan. Ya? Baik dengan semua orang. Tabungan kita itu adalah tabungan bagaimana kita raketang sidik meskipun sedikit, bagaimana kita punya ilmu. Nggih. Kalau jenengan mewarisi anak, antara mewarisi, kira-kira kalau anak itu disuruh ditawarin, Bu, yang satu ditinggali kitab tafsir Al-Quran, karo ditinggali sertifikat tanah, kira-kira tertarik pundi, Bu? Sertifikat. Heh? Oh, ngono ta, Pak? Loh, padahal sertifikat itu cuma berapa lembar? Lek kitab itu 300 lembar kok, Bu. Milih pundi, Bu? Milih dipin. Kitab. Oh, ini anak soleh ini. Pinter ya, Pin ya. Ngaji, jadi anak yang pintar, soleh, sopan sama orang tua, sayang sama sesama, ojo jotosan nok sekolahan ya. Pernah jotosan nggak, Pin? Enggak, anak baik kok ya. Aktivis juglo. Ya saking semangatnya itu kon adan malah komat, kon komat malah adan. Gak apa-apa, Pin, tapi hebat, gak apa-apa. Yang penting kan berani ya, Pin ya. Berani. Pokoknya kalau sregep ya, sregep nanti tak kasih sarung ya, tak kasih sarung, tak kasih ya. Nanti sarungnya bisa milih ke rumah. Tapi syaratnya harus adan, komat ya. Adan ya adan, jangan adan malah komat ya. Nah, enggak apa-apa karena memang redaksinya kan mirip ya. Enggak apa-apa. Itu saking semangatnya wedi karena mic di joglo itu kan nyetrum bodoh lambe. Makanya orang yang berani adzan di situ tuh cuman yang bernyali double saja sana itu. Sudah aman Pak Pur? Oh. Oh, kasih lakban. Oh iya. Ye? Ya, semangat ya Pin ya. Jadi gitu ya Bu ya. Kira-kira kalau ditawari Quran sama ditawari sertifikat tanah, kira-kira kok milih sertifikat tanah ya Bu? Nggih, nek normal milih ngono katanya. Nah itu kita Pak. Oh, iya nek ra entek Pak duwite Pak. Masalah itu. Nah itu diibaratkan kalau di dalam hidup, nggih. Di dalam hidup ya saya nyun sewu tidak ada maksud apa-apa. Saya terasa sekali. Ya Allah dulu ngaji itu perjuangannya keras sekali. Telinga ini tuh ya Bu Nunuk, kalau nggak elastis Bu, cuwil Bu Nunuk. Dulu ngaji itu kalau kita makhrajnya kurang sedikit begitu tuh, ya Ustadz saya Ustadz Zainuddin itu pentungannya itu sudah di atas begini, ceples begitu kok. Kalau nya kurang begitu itu sudah. Nah itu jadi, tapi dulu ketika kami dalam tanda petik dikerasin sama kiai, dikerasin sama guru, kemudian kita lapor sama orang tua, apa kemudian ada orang tua kok kemudian lapor polisi? Tidak ada itu, ditambahi malah kalau perlu. Makanya hari ini kalau ada anak dihukum dengan hukuman yang wajar ke orang tua, itu malah lapor polisi, malah ini dan sebagainya. Lihat saja nanti. Wong anak sekarang kalau tidak sopan sama orang tua, ndablek nakal, itu kan yang rugi kan juga orang tuanya.
Maka jangan sampai kemudian kita seperti apa? Seperti orang yang berpikiran picik, tidak butuh ilmu, karena nanti diibaratkan orang yang bodoh, yang merasa ilmu itu tidak penting, diibaratkan seperti binatang buas yang di hadapannya itu ada intan permata. Gak butuh dia. Kan wolak-waliknya dunia kan begitu Bapak Ibu. Nggih. Apa itu? Dulu ketika saya tahun 95 sekolah di SMP, nggih, itu anak-anaknya orang-orang kaya, ya. Wah, jajane jor-joran. Saat itu tuh bawa motor Tiger, itu kan udah hebat sekali ya Pak. Motor Tiger pada saat itu kan enggak, ya, Pak Madi waktu SMA kan bawa Tiger bonceng Nabu Ani. Enggak. Bu, apa? saya, saya, saya lagi bayangkan Pak Made bawa seragam abu-abu SMA boncengkan Bu Ani, makan cilok bareng. Oke. Iya. Malah dicetake Bu Ani majarene. Nggak apa-apa Bu. Sebagai bentuk kesetiaan kita sama pasangan adalah maafkan masa lalu. Nah, kan? Soalnya belum ketemu Bu Ani. Kalau sudah ketemu Bu Ani pasti tidak berpaling ke yang lain kan gitu ya Pak. Karena itu ketemu itu kan dalam rangka pencarian gitu loh. Itu. Jadi boleh silakan kita memanjakan anak begini-begini, tapi Bapak Ibu modali keluarga kita, istri kita, yang istri ya modali suami kita dengan bekal ilmu. Karena ilmu itulah yang akan membuat kita coba lihat kearifan lokal, kearifan masyarakat di kampung itu. Nang, Bapak ndak bisa kasih sangu, Bapak ndak bisa ngongkosi kuliah, Bapak ndak bisa ini. Gitu. Tadi pagi itu ada kejadian terenyuh Mas. Ini kan kampus-kampus kan lagi cuci gudang Mas. Jadi cuci gudang bukan lemari Bu. Cuci gudang ini maksudnya ini menjelang Desember ini harus dihabiskan yang pada mau ujian skripsi, tesis. Yang uji itu dari setengah 8 sampai tadi jam 4 itu. Saya ngeledek terakhir, majelis terakhir itu saya bilang, Mbak, semester berapa? Semester 9 Pak. Ini kalau misalnya harus ngulang lagi kira-kira malah nangis Pak. Padahal saya itu maunya itu ngeledek ngasih kejutan. Dan saya terlalu terkejut di awal dia kan. Ya, ini kira-kira kalau semester 9 ke 14 kan masih panjang saya bilang. Lu malah jingkluk malah nangis Pak. Ya. Akhirnya wah, engko nek semaput repot kan urusannya dawa kan. Jadi terakhir saya bilang kenapa pas minta foto-foto sama penguji. Ya saya enggak kebayang Pak kalau saya enggak lulus. Wong ini Bapak aja sudah angkat tangan enggak mau bayar kos lagi. Sudah enggak bisa kuat bayar kos-kosan, sudah enggak bisa bayar UKT, sudah enggak bisa bayar ini. Loh kok Pak Aziz bilang, lah aku kebetulan ngomongnya itu berdasarkan kesepakatan para penguji maka Anda dinyatakan tidak. Lah masukkan tidak mengulang. Malah habis kedisian nangis di sini. Ya, itu loh. Sudah. Bikin keluarga besar kita, suami, istri, anak, bapak, ibu ini kalau punya dasar ilmu maka modalilah dengan ilmu. Wa masalul qalbil qasi kama salil hajarin nabiti fil ma'i. Perumpamaan orang yang hatinya keras. Oke. Kalau tadi perumpamaan orang bodoh tidak butuh ilmu itu seperti binatang buas dikasih intan permata. Wa masalul qalbil qasi kama salil hajarin nabiti fil ma'i. Perumpamaan hati yang keras itu diumpamakan seperti bebatuan yang ada di dalam air. Okay.
Jadi dimaksud nabit itu tidak tumbuh, tetapi diibaratkan seperti apa bebatuan yang ada di dalam air. Coba jenengan ningali bebatuan yang ada di dalam air sungai itu kan yo pancet mawon to, Bu. Nggih, arep sederes apapun batu tetap klimis, malah lumutan, malah lunyu. Gitu, malah tambah kinclong, tambah keras, dia tidak kerowak, tidak terkikis apapun, ya. Makanya kalau ngurusi orang yang keras kepala itu, ya, diibaratkan seperti kamasalil hajarin nabiti filmai, seperti diumpamakan seperti bebatuan yang ada di dalam air sungai. Oke. Nah itu jadi, lah orang yang hatinya keras itu obatnya apa? Ternyata salah satu obat hati keras itu suruh melihat orang yang tidak seberuntung kita, supaya kita itu hidup menjadi syukur. Hidup syukur itu salah satu caranya adalah minimalisir atau hilangkan sesuatu yang membuat kita ribet. Okay? Jadi kan nanti merasakan begitu apa enggak Bapak Ibu? Kalau sesuatu itu ribet, misalnya, okay? Misalnya kalau dia itu punya barang, lalu membuat dia itu disibukkan dengan barang itu, kalau dia menikmati, oke. Tapi kalau dia tidak menikmati, misalnya duwe, napa niku tumbuh-tumbuhan sing openane rada angel niku napa Bu? Anggrek. Wah, apa le suci. Ndok buri kita pakai anggrek gitu. Punya anggrek. Kalau dia punya anggrek, bisa ngerawat dan menikmati merawat anggrek itu, hidupnya akan senang. Tapi kalau ternyata kehadiran anggrek itu membuat dia itu merasa tersiksa, maka hilangkan hal-hal yang kita ini hidup itu pokoknya gawe sing kepenak. Gitu. Duit-duit ya alhamdulillah dibelanjakno sing kepenak, ora duit duit ya teko nonton TV, kok ora ya keturun dhewe ra ngoten to. Iya mboten. Duit-duit gitu kok mangan sing kepenak, mboten patek duit-duit rada mepet gitu kok sak mampune sing penting wareg glegeken alhamdulillah. Ngoten mawon nggih. Pengen bakso ana duwite nggih tumbas bakso. Pengen tengkleng moten duwite tensine aman nggih maem tengkleng. Gitu. Dene engko terus napa jitoke gulune rada kemeng-kemeng ya teko diturokno rek ngoten mawon to. Jadi salah satu kunci kita itu menjadi hati kita menjadi lembut adalah ketika kita melihat orang yang tidak seberuntung kita dalam urusan apapun. Urusan fisik, urusan ekonomi, urusan pekerjaan. Makanya jenengan itu nek rodok ngeluh karo pekerjaan, ingatlah bahwa jenengan ngeluh sama pekerjaan karuan digaji. Tidak sedikit orang ngeluh sama proposal lamaran pekerjaan kesana sini tidak diterima. Gimana? Gimana Bu? Gimana Pak? Kalau jenengan tuh kadang ya Allah ngeluh, itu mulai bengi-bengi, jenengan mulai bengi-bengi wong gajian. Lah kanggone sedulur-sedulur kita yang belum seberuntung kita, dia itu sudah keluar uang buat fotokopi, beli amplop yang coklat besar yang ada talinya itu, lalu dia masukkan sana sini, ternyata zong semua. Coba jangan bayangkan, dia capek dalam ketidakpastian, kita capek tapi dalam kepastian. Gitu. Coba saya kadang bayangkan, saya itu pernah pulang itu habis maghrib dari kampus itu, saya lihat OB itu lagi resik-resik prepare. Saya bilang, jenengan betul wangsul ta Pak, niki kula cicil Pak, mangke kersane ngenjang kula saged ngeterno putrane kula sekolah. Jadi pekerjaan besok jam 5:30 itu dia kerjakan jam 7 malam.
begitu bersih dia pulang besok nelat-nelat sedikit begitu bisa ngantar anak. Coba, maka kalau kita itu kadang dibikin capek oleh Allah tapi dengan pekerjaan kita, syukurilah betapa banyak orang pusing untuk mencari pekerjaan. Kalau orang pusing dalam pekerjaan, jelas gajian, gitu. Pusing karena banyak order, jelas dapat rezeki, dapat apa Pak? Dapat bayaran, gitu. Tapi saudara-saudara kita itu tidak sedikit yang dia pusing, ya, dalam ketidakpastian. Wa masalul mau'izati 'inda man la yarghabu fiha kama salit ta'ami wasyarabi 'inda ahlil kubur. Perumpamaan nasihat bagi orang yang tidak senang dengan nasihat, itu diumpamakan kama salit ta'ami, diumpamakan seperti makanan dan minuman bagi orang yang sudah berada di dalam kubur. Napa nate cerita jeneng nek ziarah dek mak kowe tak gawono tengklang enak mak lha apa kira-kira disaut ya nduk lebokno ngono to. Nggih ta? Jadi kalau kita memberikan mauidhah kepada orang yang tidak senang sama mauidhah, makanya kami para joglower itu kalau di joglo sudah pokoknya ngaji itu berapapun jalan. 2 orang yang ngaji jalan. Yang ini jalan, tidak perlu ada paksaan, betul ya Pak Made ya. Pokoknya saya kalau ada program api, pokoknya Pak Made kok setuju, jalan. Kalau Pak Made tidak setuju, istikharah dulu kan gitu Pak Made. Iya toh Bu, pokoknya saya itu kalau ada apa-apa, pokoknya saya sowan dulu. Saya rembukan sama Mas Andri, ayo Mas kita sowankan dulu ke Pak Takmir lah kan gitu. Oke. Berapapun jalan. Dan prinsip kami Bu, seperti di Zawiyah, di Joglo sudah. Kegiatan itu yang mau hadir, monggo, ndak hadir, ndak apa-apa. Ndak ada paksaan. Gimana? Kenapa? Karena kalau orang sudah terpaksa ngaji, itu akhirnya apa? Diibaratkan orang yang memberikan nasihat kepada orang yang ndak senang dengan nasihat itu, diumpamakan seperti orang yang ngasih makan dan minum kepada sanak kerabatnya yang berada di alam kubur. Kan tidak ada pernah cerita orang ziarah terus nggawa rantang, ya, isinya soto Banjar, karo sego, lauk apa Pak Padi? Oh lauk ini kan tidak ada, percuma. Makanya itu yang kadang mendasari kami, ya ini pokoknya jalan. Nyatanya alhamdulillah katam-katam sendiri dua kali ya, katam-katam sendiri. Oke. Tapi saya terus terang yang iri ini sekarang ini sama grupnya mak-mak ini. Grupnya ibu-ibu sekarang panjang ya. Panjang gue masker KB. Wah, panjang gue masker KB putih KB nih kok. Cuek bener. Kula niku kadang delok niku ora iki tuh tak delok iki kira-kira bokonge nempel lantai apa enggak nih kuwatir nek ana siji rak nempel niku lho. Nggih, ternyata penampakan si manis dari Aurora Garden gitu ya. Bukan dari jembatan Ancol tapi si manis dari Aurora Garden. Maka perumpamaan orang yang memberi nasihat kepada orang yang tidak butuh nasihat, tidak usah dinasihati. Jadi agama itu harus punya wibawa. Jenengan mau berjuang ke masjid, kita hormat, semoga Allah melimpahkan rezeki. Tidak mau sama masjid, tidak apa-apa. Insya Allah cepat atau lambat. Jenengan meh infak kanggo masjid, monggo. Ndak infak buat masjid, insya Allah suatu saat akan mendapatkan kesempatan yang lain. Gitu. Makanya percayalah bahwa perjuangan kita untuk jalannya Allah itu akan membuat kita dibukakan jalannya.
Makanya kalau nek kadang do ngopi kalian rencang-rencang, ya kalau sama teman-teman sudah kita pokoknya jalan semampu kita jalan, ya. Ada apapun yang terjadi kita jalan. Yang penting kita berusaha untuk istiqomah. Persoalan nanti ada cici-cuit biasa. Wong TV wae ono iklan nih kok. Lah ngoten to nggih. Berarti ono salon pas iklan. Ada sih enggak apa-apa. Itu iklan dan semuanya akan indah pada waktunya. Ya. Saya lanjutkan juga sedikit ya. Wa masalus shadaqati minal malil harami kamasa apa itu? Kok hurufnya hilang? Eh? Beb? Oh, oke. Ngopi sih kita engko langsung centeng. Kalau tuh anu. Wa masalus shadaqati minal malil haram au kamasalil ladzi yaghsilul qadurati bil bauli. Oh, langsung ketok. Ya itu loh, Bu. Makanya jari Bib Umar niku kopi niku jadi senengane para wali riyen niku. Ya. Nate mireng guyonane Bib Umar boten. Jadi niki ceritanya Bib Umar kula boten ngarang-ngarang. Jadi turene riyen niku tiang-tiang niku sing ninggal kok nok gone lambunge tesih wonten kopine niku jari mboten ditakoni mungkar nakir. Soale napa? Soale tiang-tiang niku sing do ngombe kopi riyen niku soale napa minum kopi betah melek supaya nanti bisa tahajud kali tadarus. Nah sakniki iki jogo pos kampling, keplek macem-macem ya ngopi gitu. Niku kula nirokno Bib Umar mawon boten kula lho nggih. Nggih. Nek jenengan dukane kula nggih berarti dukane Bib Umar nggih. Soale kula mireng saking Bib Umar ngaten. Jadi perumpamaan orang yang sodakoh dengan barang haram, dengan harta haram, kama salilladzi yaghsilul qadurati bil bauli, diumpamakan seperti orang yang membersihkan kotoran dengan air kencing. Oh kan? Jadi ada orang, ini kalau nggak salah seperti ceritanya Sunan Kalijogo, ya, yang pada saat itu merampas hartanya orang-orang kaya pelit, akhirnya didhawuhi sinten Sunan Bonang napa sinten mengatakan apa? Lu nek kowe sedekah dengan benda haram itu ya sama halnya kamu seperti mencuci baju dengan air kencing. Maka orang yang sedekah dengan harta haram, ya, itu diumpamakan seperti orang yang mencuci kotoran dengan air kencing. Loh, bagaimana tobatnya orang yang memiliki harta haram? Ya, itu diinfakkan, tapi ada caranya. Ya, nanti kapan-kapan nanti saya jelaskan ya, karena waktunya sudah mepet. Wa masalus sholati bila zakatin kama salil jasati bila ruhin. Perumpamaan orang yang sholat tapi tidak mau zakat, itu seperti dia itu ya seonggok fisik tubuh tapi tidak ada rohnya. Itu berarti kayak apa nih, Bu? Ya semua tutup begitu aja. Ya kayak patung, kayak mayit. Ya. Jadi ada tubuhnya, ada fisiknya. Ya. Tapi kalau jasah itu biasanya diartikan itu, ya, itu diartikan orang yang sudah meninggal. Kama salil jasati bila ruhin, itu diibaratkan seperti ya seonggok tubuh tetapi tidak memiliki roh. Wa masalul amali bila taubatin, ya perumpamaan orang yang beramal tapi tidak pernah mau bertaubat, kama salil bunyani bila asasin, diumpamakan seperti bangunan yang tidak ada fondasinya. Fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada, ya, orang itu yang merasa aman dari azabnya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita itu masih diingatkan kepada kematian, kita masih diberikan kekuatan untuk taubat, kita masih diingatkan Allah
dengan dosa-dosa kita. Kita masih diingatkan oleh Allah betapa pedihnya siksa neraka. Ketika kita diingatkan oleh Allah tentang kehidupan akhirat, maka orang-orang yang diingatkan oleh Allah dengan situasi-situasi itu haruslah merasa beruntung, karena orang-orang yang paling rugi adalah mereka yang memanfaatkan kehidupan di dunia ini hanya untuk menuruti hawa nafsu dan untuk menuruti kesenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabiullah Musa memberikan satu pesan moral kepada kita, bahwa menghadirkan diri kita untuk menambah kebaikan di sisi Allah adalah sebuah kewajiban. Berusaha bagaimana hati kita luluhkan, kita lunakkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita memastikan diri kita menjadi hamba Allah yang senantiasa menyadari akan dosa-dosa kita. Bagaimana peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang ada kita optimalkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ini semua akan menghantarkan rahmatnya Allah. Ketika orang dilupakan akan kehidupan akhirat, dilupakan akan siksa kubur, dilupakan akan nikmatnya kehidupan surgawi, maka itulah sesungguhnya orang yang paling rugi dan paling merugi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita. Kita yang memiliki ilmu, semoga diberikan hidayah untuk mengamalkan ilmu itu. Kita yang memiliki semangat untuk beramal harus didasarkan kepada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka ketika kita bisa merasakan nikmatnya ilmu, manisnya ilmu, rahmatnya ilmu, insya Allah kita akan merasakan rahmat Allah itu akan bertabur. Jangan bisa rasakan Bapak Ibu, ketika di dalam hidup itu ilmu senantiasa menjadi dasar dalam perilaku kita, maka akan dengan sendirinya hidup akan ditata oleh Allah. Hidup akan berada di dalam atau di atas jalan yang diridhoi oleh Allah. Tidak sedikit orang yang semangat ibadah tidak punya ilmu, akhirnya kemudian menyalah-nyalahkan yang lain. Tidak sedikit orang yang punya ilmu tetapi dia tidak bisa mengamalkan, justru menghasilkan ketakaburan. Maka kerendahan hati kita tak akan pernah mengurangi rasa hormat orang dan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga nasihat-nasihat yang disampaikan Allah kepada Nabiullah Musa senantiasa bisa kita praktikkan, bisa kita amalkan di dalam kehidupan. Dan doa untuk kita semua, keluarga besar Zawiyatul Azhar, semoga senantiasa diberikan kekuatan jasmani, kekuatan rohani, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa bersama-sama mensyiarkan kegiatan yang ada di BSB Village ini, kegiatan di Joglo, kegiatan di Zawiyah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan rutinan oleh Takmir Non Madani, dan semoga ini semua kelak menjadi tabungan kita di akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. أغثنا بقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أمورنا وفي عمرنا، وبارك لنا في رزقنا ومعيشتنا، وبارك لنا في تعليمنا وتعلمنا، وبارك لنا في كل ما أعطيتنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.